Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat siang mahasiswa sekalian. Semoga selalu sehat dalam keadaan eh, bersemangat untuk mengikuti setiap mata kuliah yang akan diikuti setiap harinya. Oke, untuk pertemuan kedua ini eh, kita akan membahas tentang landasan hukum laut dan perdagangan internasional. Secara garis besar, kita akan membahas tentang eh, pendahuluan dari hukum laut dan perdagangan internasional. Oke, yang pertama eh, dari pengertiannya sendiri, jadi hukum laut internasional merupakan seperangkat norma hukum yang mengatur hubungan hukum antara negara pantai atau yang berhubungan dengan pantai, yang terkurung oleh daratan atau organisasi maupun subjek hukum internasional lainnya, yang mengatur mengenai kedaulatan negara atas laut, yurisdiksi negara, dan hak-hak negara atas perairan tersebut. Hukum laut internasional mempelajari tentang aspek-aspek hukum di laut dan peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi di laut. Sedangkan pengertian dari hukum perdagangan internasional adalah hukum yang mengatur perdagangan internasional, yaitu terdiri dari pasokan barang atau suplai barang atau jasa dari suatu wilayah negara, yaitu negara produsen, ke dalam wilayah negara lainnya atau negara pasar atau negara konsumen. Selanjutnya, di sini kita perlu ketahui juga definisi-definisi dari apa ini maksud negara tujuan. Biasa disebut dengan market orientation, yaitu pasar domestik suatu negara yang menjadi tujuan pemasaran barang dan jasa dari suatu negara produsen. Dan ada juga sebutan untuk HDI ya, itu adalah International Trade Law. Jadi ini merupakan hukum perdagangan internasional, di mana akan membahas tentang perilaku barang atau jasa di dalam pasar dan dampak perilaku barang atau jasa terhadap produk sejenis yang diproduksi di dalam wilayah negara pemilik pasar. Sistem produksi dari barang itu. Lebih jauh lagi, dampak perilaku barang terhadap neraca perdagangan atau keseimbangan dari perdagangan dan perekonomian negara pemilik pasar. Jadi, mengapa hukum laut dan perdagangan internasional itu diperlukan di dunia ini? Karena fungsinya sendiri, kita tahu bahwa hukum-hukum yang ada di dunia ini itu bertujuan untuk mengatur, mengelola, menguasai wilayah atau laut atau pantai dan perdagangan yang dilakukan antar dua negara atau lebih, yang biasa disebut dengan internasional. Kemudian ada pun subjek-subjek yang akan dibahas di dalam hukum perdagangan internasional ini, yaitu orang, natural person, kemudian ada badan hukum, juridical person, dan negara itu sendiri. Sedangkan untuk instrumen hukum internasional, dan ini akan dibahas di pertemuan berikutnya, itu terkait dengan WTO atau World Trade Organization Agreement, kemudian juga ada General Agreement on Trade and Tariff, kemudian General Agreement on Trade in Services. Nah, ini adalah hukum-hukum internasional terkait dengan perdagangan. Sedangkan untuk hukum laut internasional itu pun nanti akan kita bahas di pertemuan ketiga ya, sejarah dari hukum laut dan hukum perdagangan internasional. Kemudian kita juga perlu ketahui nih latar belakang dari perdagangan internasional itu seperti apa. Jadi
bermula dari Perang Dunia Kedua ya, 1945. Jadi, setiap perang itu dilakukan, pasti akan menimbulkan yang namanya krisis atau berdampak buruk, terhadap perekonomian suatu negara. Yang mana terjadi juga, penguasaan wilayah ya, penguasaan wilayah identik dengan penguasaan, sumber daya alam, dunia. Biasanya ini yang kita ketahui kalau dalam sejarah itu adalah penjajahan, menguasai suatu, wilayah atau negara ya. Kemudian ada 2 peran ini, yaitu yang pertama Perang Dunia Kedua, kemudian ada, penjajahan atau penguasaan suatu kawasan atau negara. Kemudian juga ada berikutnya untuk perdagangan protektif. Nah, perdagangan protektif ini, mmm, itu sebenarnya eee, sudah lama ya diterapkan untuk perdagangan protektif ini. Tapi pada akhir Perang Dunia Kedua itu, mmm, terjadinya, tekanan ekonomi yang membuat seluruh negara menjatuhkan pilihan pada proteksi dan perdagangan curang sebagai pilihan untuk mempertahankan keadaan ekonomi dalam negara. Walaupun sebenarnya, perdagangan protektif ini sudah, lama sebelum Perang Dunia Kedua ini, berakhir, itu sebenarnya sudah diterapkan. Tapi, setelah akhir Perang Dunia Kedua ini, beberapa negara, memilih untuk menerapkan sistem perdagangan proteksi. Yang mana untuk melindungi, perekonomian di dalam, negara mereka sendiri. Kemudian dari kebijakan proteksi ini sendiri, itu mengakibatkan keterlambatan gerak atau kemunduran penyelenggaraan perdagangan internasional yang menghambat laju gerak distribusi barang dan jasa, yang berakibat bahwa, konsumen di seluruh dunia kehilangan kesempatan untuk mendapatkan produk yang kompetitif, baik dari kualitas dan harga. Kemudian ini dalam sebuah buku ya, pakar mengatakan bahwa keterlambatan, demikian berimplikasi lurus terhadap keterlambatan pembangunan kemakmuran bangsa-bangsa. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi, saya informasikan di awal bahwa ciri dan model kebijakan perdagangan, protektif ini sebenarnya sudah, dilakukan sebelum, pra pra-abad ke-18 ya, sudah cukup lama sebelum Perang Dunia Kedua berakhir. Yang mana kebijakan protektif ini hanya menghasilkan kemakmuran bagi segelintir orang, yakni kaum merkantilis, yang mana kaum ini, menguasai perdagangan dan kekuasaan politik yang, hanya menyisakan kemiskinan bagi sebagian besar orang lainnya. Kemudian untuk saat ini, terjadi perubahan ya dari kebijakan protektif ini menjadi the world of nation and trade liberalization, yang mana, kebijakan ini merupakan kebijakan yang menyarankan penghapusan segala hambatan perdagangan, tarif atau non-tarif yang menghalangi atau memperlambat pergerakan hasil produksi dan faktor-faktor produksi antar negara. Nah, setelah Perang Dunia Kedua, ini Amerika Serikat khawatir jika semua negara mempraktikkan kebijakan perdagangan protektif. Maka pada tahun 1948, ada yang namanya George C. Marshall, ini menawarkan konsep European Recovery Program, atau yang dikenal dengan Marshall Plan, ini sebagai bantuan ekonomi untuk pemulihan negara Eropa. Tetapi ada beberapa negara Eropa itu tidak mengikuti konferensi ini, sehingga hanya 16 negara Eropa saja yang mengikutinya, yang terselenggara di Paris pada Juli 1948, sehingga
Amerika Serikat membantu, perekonomian, dari 16 negara Eropa yang mengikuti konferensi tersebut. Nah, kebijakan perdagangan protektif itu kalau sekarang kita, pahami dan kita lihat bahwa, mmm, kita lebih, kenal dengan yang namanya perdagangan, bebas ya, perdagangan bebas. Salah satunya itu Indonesia menganut perdagangan bebas saat ini. Nah, kalau perdagangan protektif ini sebaliknya dari perdagangan bebas, yang mana dia lebih, eee, kalau lebih ke impor, dia tarif impor itu, eee, akan dibebankan kepada, importir, yang mana, harga barang impor itu sendiri nanti akan berdampak berdampak meningkat di pasar lokal ya. Nah, sehingga, gagasan tarif ini membuat produk impor kurang menarik bagi konsumen. Ya karena harganya akan bersaing pada saat, masuk ke negara, itu akan bersaing dengan, barang-barang atau produk yang ada di lokal. Karena, pada saat masuk barang impor tersebut akan dipengaruhi oleh tarif atau harga, itu akan mengakibatkan, harganya tidak bisa lebih murah dari, barang-barang lokal yang ada di suatu negara. Kemudian kuota impor. Nah, kuota impor ini, adanya pembatasan untuk impor ya, impor masuk ke negara, ini, membatasi, jumlah impor ya, agar, eee, tidak terlalu banyak produk-produk impor yang, eee, jumlahnya di dalam, suatu negara. Sehingga, memungkinkan produsen lokal berkesempatan untuk meningkatkan posisi mereka di pasar dengan memenuhi permintaan yang belum terpenuhi. Nah, kemudian ada subsidi. Nah, kalau subsidi ini, merupakan suatu program dari pemerintah, yang mana pemerintah ini, membantu UMKM dari segi, biaya produksi, sehingga nantinya, barang-barang impor itu sendiri akan bersaing dengan produk impor yang masuk ke Indonesia, ke negara. Karena kenapa, tujuannya subsidi ini dilakukan oleh pemerintah adalah untuk menurunkan biaya produksi yang, eee, akan dikeluarkan oleh produsen lokal atau, pengusaha-pengusaha UMKM lokal yang ada di suatu negara. Kemudian untuk standar produk. Nah, standar produk ini sendiri sebenarnya di beberapa negara itu ada, ketentuannya sendiri ya, karena tidak sembarang untuk pengiriman barang mereka juga punya, ambang batasnya, untuk screening barang-barang apa saja yang bisa masuk ke wilayah mereka atau negara mereka. Nah, ini salah satu contohnya, dari, susu ya atau keju, dari produk, keju. Jadi ini produk keju Prancis yang dibuat dengan susu mentah non pasteurisasi itu tidak dapat diimpor ke Amerika Serikat hingga berusia minimal 60 hari. Nah, ini, concern-nya tersebut ini dari kesehatan ya, keamanan dari makanan itu sendiri, makanan yang diimpor sendiri. Dan ada juga standar-standar, makanan ya, BPOM, kemudian ada juga FDA, membatasi kandungan merkuri nih, misalnya kalau ada makanan impor ikan, karena, beberapa negara itu sendiri ada ambang batasnya untuk, ketentuan-ketentuan dari, barang-barang yang bisa masuk ke negara mereka. Kemudian, ini ada sedikit, ringkasan ya, ringkasan dari WTO agreement. Jadi dalam WTO agreement itu sendiri, yang pertama,
isinya yaitu sebagai upaya untuk membebaskan pergerakan faktor-faktor produksi. Jadi tujuan dari WTO ini dibentuk itu adalah membebaskan pergerakan faktor-faktor produksi dan produksi yang dihasilkan oleh produksi negara dari satu produsen ke produsen yang lain dari hambatan tarif dan non tarif. Kemudian yang kedua, faktor-faktor produksi dan produk dari suatu negara ke negara lainnya diperlukan untuk memenuhi kebutuhan negara-negara yang saling berbeda sebagai akibat perbedaan sumber daya alam yang dimiliki sebagai masing-masing negara dan kemampuan produksi masing-masing negara. Poin yang ketiga adalah pembangunan ekonomi dan produksi negara akibat dari perbedaan sumber daya alam, meningkatkan nilai tambah barang dan daya saing barang, menciptakan sistem perekonomian dan produksi barang efisien dan menguntungkan. Nah, keempat ini ada sistem produksi efisien. Kalau berbicara sistem produksi efisien, ini akan berdampak positif, yang mana dapat menciptakan harga murah dan kualitas yang lebih baik. Di sini akan adanya pemenuhan kebutuhan untuk konsumen. Jadi pemenuhan kebutuhan yang lebih mudah merupakan jalan menuju pembangunan kesejahteraan bangsa secara lebih cepat. Kemudian juga poin yang kelima, sistem produksi efisien itu merupakan cara untuk mendapatkan pekerja atau upah buruh yang lebih baik. Dan upah buruh yang lebih baik juga merupakan jalan menuju kesejahteraan dari pekerja ya. Kemudian poin keenam, pergerakan barang yang cepat merupakan dasar produksi dan distribusi. Jadi di sini artinya bahwa akses terhadap barang yang cepat bagi konsumen, pendapatan layak yang cepat bagi pekerja, dan pembangunan kesejahteraan yang dapat meningkatkan kemampuan ekonomi dari bangsa-bangsa di negara. Nah, itu tadi merupakan materi untuk pertemuan kedua ini. Selanjutnya nanti akan kita diskusikan untuk penugasan, sebutkan satu negara yang masih menggunakan kebijakan perdagangan protektif dan jelaskan bagaimana negara tersebut melakukan kebijakan tersebut, kebijakan protektif tersebut. Nah, ini nanti akan kita bahas di Learning Management System ya. Kita akan kembali ke LMS untuk melanjutkan pembelajaran kita ini. Terima kasih sudah mendengarkan paparan untuk pertemuan kedua ini. Jika ada pertanyaan, nanti akan kita diskusikan di pertemuan berikutnya. Terima kasih dan selamat pagi serta selamat siang untuk mahasiswa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup untuk pertemuan kedua ini melalui video pembelajaran. Terima kasih.